Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dekat-dekat Ibu Nurmi. Selamat malam, teman Gigi Kota Parepare, teman-teman Gigi wilayah Selatan, Bapak dan Ibu, orang juga selamat undang soal lain dari Gigi Parepare. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bergabung dalam semoga kita semua serta keluarga selalu dalam dan pandemi yang mengkhawatirkan itu akan segera berakhir. Salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi sekaligus hati yang sempurna, Nabi Muhammad alamin. Bapak, Ibu hebat, Pak Kunti, untuk kelancaran acara kita pada malam ini, marilah kita acara ini dengan bersama-sama malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan-bacaan tadi, acara gosip malam ini dapat berjalan lancar dan pengetahuan yang kita dapatkan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru hebat, pasti sudah pada penasaran ingin bergosip ya? Materi gosip kita malam ini sangat menarik, yaitu desain kelas model. Apa dan seperti apa sih desain kelas model? Pasti makin penasaran. Untuk menyebarkan gosip malam ini telah bergabung bersama kita pemateri hebat. Beliau adalah Bapak Hadi Waratama Esman SGI, atau biasa dikenal dengan Hadi. Beliau adalah seorang pendidik yang banyak menyumbangkan integrasi dan beliau lahir di Parepare 1 September 1984. Saat ini adalah sebagai guru profesional aktif di beberapa dan skala nasional. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan membacakan beberapa peraturan agar kita ini berlangsung dengan lancar. Yang pertama, saat penyampaian materi sampai selesai, peserta akan dinonaktifkan. Kemudian dijawab akan dilaksanakan setelah materi selesai. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan pertanyaannya di kolom komen atau mengangkat tangan. Dan peserta yang dipersilakan oleh hebat, selanjutnya mari kita menyimak bersama desain Bapak Hadi Waratama. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana malam kali ini kita kembali go online sharing Gigi Parepare. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada tim kreatif gosip yang telah mengundang saya untuk bisa tampil di gosip pada malam hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uswatun hasanah di muka bumi ini. Bapak dan Ibu
guru gosip dan guru hebat dimanapun Anda berada. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang desain, ya, desain kelas model ini, sebenarnya bagi saya pribadi ini adalah materi baru. Kenapa? Karena kebetulan materi ini saya dapat di Sekolah Guru Indonesia. Jadi Sekolah Guru Indonesia itu dia berada di Kabupaten Bogor. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kami memang ditempa dan dididik ya untuk menjadi seorang calon trainer. Makanya untuk kelas model ini, desain kelas model ini memang sudah saya terapkan di sekolah saya. Dan ketika ditawarkan oleh pengurus gosip untuk membawakan sebuah materi, makanya saya langsung iakan. Karena kebetulan kalau sharing, alhamdulillah bagi saya memang sering. Kecuali misalkan hari ini saya sharing, minggu depan ditawar lagi untuk sharing, biasanya saya tolak. Kenapa? Saya ingin memberikan kesempatan kepada sahabat guru yang lain untuk berbagi ilmu juga. Karena menurut saya ilmu pengetahuan itu ibarat sungai yang mengalir. Jadi Bapak, Ibu guru hebat, jangan takut untuk kehilangan ilmu. Oke, baik. Desain kelas model. Ya. Berbicara tentang desain kelas model itu sebenarnya tergantung dari kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita mengelola, ya, mengatur kelas kita sehingga kita bisa nyaman, ya, di dalam melakukan yang namanya pengajaran atau penilaian, evaluasi kepada siswa kita sehingga mereka merasa dekat dengan kita. Jadi sebuah penilaian itu tidak mesti juga harus menurut saya objektif. Kemudian di dalam kelas model itu ada 10, ya. Ada 10 model sebenarnya. Nanti 10 model ini kita bedah, ya. Kita bedah satu persatu. Bagaimana model U, lingkaran, station, dan lain. Jadi yang pertama itu adalah model U. Ya. Jadi model U itu jelas tentunya berbentuk huruf U. Nah, biasa ada timbul pertanyaan. Misalkan, bagaimana Pak kalau kelas saya atau siswa saya berjumlah 40 orang? Nah, ini kan kalau sekolah kan biasa berbeda-beda jumlah siswanya. Seperti di sekolah saya memang siswanya masih minim. Nah, jadi itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana cara kita membagi kelompok? Misalkan 40 orang, jadi tidak mutlak juga harus U, model U, kemudian seluruh siswa dibentuk dalam huruf U. Nah, itu pasti kelasnya tidak muat. Jadi kita atur saja ya per kelompok. Bagaimana caranya supaya bentuk meja yang kita tata bermodel U. Jadi lingkaran itu ibaratnya siswa. Kemudian yang persegi adalah meja. Kemudian yang kedua model lingkaran. Makanya desain kelas model ini kadang-kala itu saya katakan desain kelas model with a trainer. Kenapa? Karena tidak mutlak juga model yang kita atur itu harus
seperti angku yang kita buat lingkaran, kan tidak bisa. Makanya setelah itu kita lepas siswa, kemudian kita bentuk mereka dalam buat lingkaran. Jadi siswa dalam bentuk lingkaran di dalam kelas, kita buat seperti yang tadi ya, kalau siswanya banyak, kita buat saja, kita kondisikan saja sesuai dengan jumlah siswa kita dalam bentuk model lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah format corak tim. Ini format corak tim. Bentuknya itu seperti ini. Jadi dia semacam apa namanya, yang segitiga, yang di bawahnya dia berbentuk segitiga. Kemudian ada di depan model meja dua ya, kayak berbentuk mendatar ya, yang di atasnya. Jadi itu bisa kita gunakan. Kenapa ini bisa gunakan? Karena kalau kita berada di tengah, misalkan di tengah, itu semua mengena. Jadi tidak mutlak bahwa kita harus berada di belakang atau di samping. Karena kalau kita berada di tengah, di depan ya, depan meja yang di tengah itu semua mengena suaranya. Jadi kan biasanya siswa kalau dia di belakang tidak kelihatan, biasanya mereka kalau kita berikan pengajaran, biasanya ada yang tertidur, ada yang main-main, jadi mudah kita kontrol. Kalau seperti formasi corak tim seperti ini. Berikutnya, workstation. Dia berbentuk menyilang. Nah, jadi ini anak-anak biasa atau siswa kita, dia tidak saling bercerita ketika kita diberikan pengajaran. Nah, jadi jaraknya itu kita beri jarak antara yang ujung yang di sampingnya. Kalau menurut gambar yang kita lihat ini dia agak berdekatan ya, tapi kita kan atur saja. Kalau bisa jaraknya itu 1 meter. Apalagi kalau yang jumlah siswa di kelasnya agak kurang, itu kita kondisikan saja. Kemudian yang selanjutnya, breakout grouping. Jadi ini seperti tadi yang pertama, dia berbentuk U di tengahnya. Kemudian yang di samping kiri dan kanan, itu dia berbentuk persegi 4, tempat duduk siswa. Jadi ini kita bisa ke tengah dulu, kemudian kita bisa keliling ya, mulai dari tengah, kemudian kita ke kiri, kemudian terus ke belakang. Apalagi kalau kita menggunakan proyektor di dalam menjelaskan, saya rasa ini sangat baik. Kemudian susunan chevron. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya. Apalagi kalau jumlah siswa sedikit, kita bisa terapkan ini. Jadi guru berada di tengah, ya, berada di tengah. Kemudian bisa kita juga berada di belakang. Kita ke tengah, kemudian kita bisa ke belakang. Jadi semua menyentuh, ya. Kemudian meja conference yang ketujuh ya. Nah, jadi ini berbentuk semacam rapat ya. Biasanya yang kita lakukan, mungkin kepala sekolah dan guru-guru di kantor biasanya melakukan model seperti ini, rapat. Jadi dia ya, posisinya itu guru, dia berada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, ini dapat semua kalau seperti ini. Nah, kenapa saya katakan, pada umumnya kan kita pendiri dan kepala sekolah kan biasanya melakukan seperti ini ketika berada di kantor melakukan rapat. Jadi ini semacam meja conference. Selanjutnya kelas tradisional. Nah, ini yang pada umumnya kita lakukan. Kita lakukan di kelas.
tradisional, ada 2 di depan, ya pendatar di depan, ke belakang juga demikian. Nah, ini juga dapat, tapi kita harus kondisikan dengan jumlah siswa kita. Jadi tidak mutlak juga kita harus menggunakan seperti ini. Contohnya ada 18 siswa, tidak mutlak juga ya, kita kondisikan saja sesuai dengan jumlah siswa kita. Dan pada umumnya sekolah melakukan yang seperti ini. Selanjutnya kelompok untuk kelompok. Nah, jadi kelompok untuk kelompok ini bagaimana cara menyusunnya? Jadi ini bukan semacam lapangan bola pingpong atau lapangan tenis meja, tapi kita mengatur sedemikian rupa agar meja tersebut bisa berbentuk persegi. Jadi siswa itu ya hanya menggunakan tempat duduk saja, ya atur dirinya, kemudian kita guru, kita bisa berada di tengah, maksudnya di antara 2 orang itu, 2 kepala itu. Kemudian kita bisa juga berada di 4 orang siswa yang ada di belakang. Kemudian yang terakhir model auditorium. Nah, auditorium ini kan biasanya kita lihat kalau semacam di kayak rapat di anggota dewan mungkin, atau rapat di ruangan yang tertutup ya. Nah, biasanya kan ini dia berbentuk dia melengkung. Dia tidak sejajar, dia tidak mendatar, tapi dia agak melengkung. Jadi ini juga bisa memudahkan guru untuk mengontrol para siswanya. Dia bisa berada di belakang, bisa juga mereka berada di depan. Jadi semuanya mengena kepada siswanya. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang bagaimana cara mendesain kelas model ini dengan cara kreatif. Karena guru itu sebenarnya harus bisa kreatif sesuai dengan pedagogiknya, sesuai dengan profesionalnya dalam mengajar. Jadi kalau kami di Sekolah Guru Indonesia itu memang ada 10 kepemimpinan guru Indonesia, di mana kita ya moto kita adalah awaken teacher team. Artinya bagaimana membangun guru yang kreatif sesuai dengan peradaban. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materinya Pak yang telah dibagikan kepada kita semua. Sangat menarik dan tentunya membuat penasaran para peserta untuk segera mengaplikasikannya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin ingin berbagi pengalaman, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau boleh juga angkat tangan dan mic-nya akan diaktifkan oleh host. Ya, tadi Bu Murni. Ya. Ya, di kolom chat kayaknya yang banyak masuk ini di privasi klinik banyak ini. Jadi salah satu yang paling banyak pertanyaan ini dari Bapak Mustafa SMK 4. Luar biasa, selamat bergabung Bapak. Lumayan banyak pertanyaan beliau. Ada beberapa pertanyaan ini. Bagus mungkin kalau kita share aja dengan beliau ya. Kita aktifkan sekaligus kita perkenalan. Tapi Pak Mustafa bisa mungkin saling dan Pak. Tapi Pak Mustafa, silakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Murniati, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mustafa, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya ingin bertanya, tadi narasumber menyampaikan bagus sekali mengenai desain kelas model. Tadi pada saat memperlihatkan model chevron, narasumber menyatakan bahwa ini adalah bentuk terbalik gitu. Mungkin apa yang bisa kami sebagai pendidik tarik kesimpulan kenapa chevron ini dianggap sebagai model terbaik dan apa sebenarnya arti chevron ini yang dimaksudkan di sini? Terima kasih. Oke, baik. Jadi saya jawab ya. Kenapa saya katakan menurut saya Pak Mustafa, chevron ini dalam model yang terbaik bagi saya. Karena ini kan kebetulan sekolah saya siswanya minim. Kemudian memang kami mengajar masih manual Pak. Jadi belum ada yang namanya korektor ya. Kemudian OHP. Jadi kalau saya, apalagi saya kan guru kelas 1 SD, biasanya saya menggunakan yang seperti ini. Dari 10 orang jumlah siswa saya, dari 10 orang Pak, itu saya berikan model chevron seperti ini. Jadi dia agak miring ya. Kalau dikatakan bilang modelnya seperti apa itu model chevron sebenarnya. Nah, maka saya katakan bahwa model chevron itu dia seperti jejar genjang Pak. Apa? Segitiga. Yang model segitiga. Namun dia tidak ada ujungnya. Jadi dia berada di tengah saja. Jadi model chevron itu guru bisa mengontrol siswa. Kadang-kadang kan apalagi kalau siswa kita banyak Pak, itu kan kita bisa atur ke belakangnya lagi. Karena yang di sini jumlahnya yang saya berikan cuma 16 ya. Cuma 16 siswa. Jadi itu bisa kita tambahkan di belakangnya lagi. Kita tidak usah menambahkan di depannya. Kita tidak usah menutup yang di depannya. Kenapa? Karena kalau kita menutup yang di depannya, apalagi kalau Bapak telah menggunakan yang namanya proyektor dan mengajar, itu menurut saya agak sulit. Karena meja guru itu berada di depan. Jadi tidak usah kita memberikan meja yang ada di belakangnya. Jadi model chevron yaitu dia berbentuk segitiga tapi dia tidak berujung. Dan itu menurut saya sangat bagus digunakan Pak. Apalagi kalau siswanya banyak, itu dapat. Silakan Pak kalau masih ada. Ya, Pak Mustafa, gimana Pak penjelasan tadi dari Pak Adi? Ya, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Ibu Murni silakan lanjut Bu Murni. Yang selanjut, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya ke ibu atau bapak ini, Asnan dari Nunukan. Wah, jauh-jauh bergabung dengan gosip saya. Pak. Tegaskan dulu, pertanyaannya, bagaimana menghubungkan kelas model dengan brand basing agar suasana kelas dapat memediasi semua gaya belajar anak? Ya. Oke. Baik. Ibu siapa ya, Bu? Tadi itu. Asnan dari Nunukan. Asnan ya, salam kenal Nunukan. Jadi begini. Ini kan memang kami sebenarnya di Sekolah Guru Indonesia kami dilatih di tempat jadi tidak seperti ini ya yang kita lakukan sekarang ini belajar daring artinya dalam jaringan. Jadi kita memang ditempa sebagai seorang trainer. Jadi seorang trainer itu dia memberikan materi pengajaran secara offline. Jadi memang kita terasa
satu hati dengan siswa kita. Kenapa saya katakan demikian? Contohnya, yang tempo hari saya praktekkan di sekolah saya, yaitu membuat media pembelajaran melalui geometri lipat misalkan ya, saya juga lupa namanya. Yang jelas itu dalam kelas model kita dekat. Jadi kita pantau satu persatu siswa bagaimana cara mereka melakukan. Biasanya kan kalau kita guru ya, seandainya kita mau ini kita acu aja. Kita cuma memberikan saya petunjuk. Kemudian nanti mereka yang kerja sendiri. Tapi kalau kami di SI beda. Jadi selain siswa melakukan kreativitasnya, ya, kita juga tetap memberikan yang namanya kontrol kepada siswa kita, di mana kita mau memang sejauh mana siswa kita paham tentang materi yang kita ajarkan. Jadi tidak mesti bahwa kita harus memberikan saja misalkan contoh seperti ini, kamu buat seperti ini, setelah itu kita lepas. Kalau kami, apalagi kalau kami guru sekolah dasar, kami tidak seperti itu. Dan memang di sekolah guru Indonesia, terutama mendesain media pembelajaran itu, memang harus tetap ada namanya kontrol kepada siswa. Bagaimana melakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, tetap kita kontrol terus. Bukan hasilnya yang kita nilai, tapi prosesnya yang kita nilai. Saya kira seperti itu dari saya. Bagaimana Pak Asnan dari Nunukan? Pak siapa tadi namanya? Pak siapa namanya Bu Murni? Asnan dari Nunukan. Asnan. Ya. Siapa sih? Asnani bukan? Asnan? Pak Asnan. Pak Asnan, bisa dengar kita? Tunggu dulu, diaktifkan, ini tidak bisa bersuara Bu Murni. Oh iya. Siapa namanya? Asnan? Asnan. Alfa ya? Alfa? A? Ya. AS biasa? A baru S? Ya betul. AS NAN. Di mana beliau namanya? Ada ya kosongnya. Mungkin nama. Lanjut taruh kayaknya. Ya, lanjut aja dulu Bu Murni. Lanjut aja dulu Bu Murni, Tabe. Ya, kasih kesempatan banyak. Banyak yang angkatan itu, banyak yang angkatan juga. Masalahnya angkatannya dari awal. Silakan Bu Murni, silakan. Ya, selanjutnya ada dari Bapak Abu Asam. Ya, Abu Asam ya. Ya. Pertanyaannya, ya. Silakan lanjut. Saya tadi aktifkan ternyata agak berisik. Tangan yang digunakan untuk menentukan desain kelas yang terbaik. Saya ulang pertanyaannya, apa prioritas pertimbangan yang digunakan untuk menentukan desain kelas yang terbaik? Prioritasnya? Ya. Oke. Baik, saya jawab ya. Jadi begini sebenarnya. Nah, tadi kan di awal saya mengatakan bahwa di dalam menentukan desain kelas model itu tidak mutlak bahwa yang saya berikan di presentasinya ini misalkan model U misalnya ya, contohnya. Nah, kita harus juga kondisikan dengan jumlah siswa kita. Jangan sampai jumlah siswanya dalam satu kelas 40 orang, kemudian kita mau membuat yang namanya sepron tadi ya.
Nah, kalau misalnya memang siswanya agak banyak, gunakan yang model yang lain. Artinya prioritasnya juga tidak mutlak bahwa semua ini harus kita gunakan. Maksudnya kondisikan saya sama jumlah siswa kita. Kalau jumlah siswa kita banyak, kita bisa memilih yang namanya format coret tim. Namun di dalam desain kelas model yang 10 yang saya jelaskan ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakannya semua. Karena kenapa? Karena terus terang terkadang siswa itu bosan ya dengan model susunan yang mungkin Bapak Ibu berikan di kelasnya. Contohnya tadi kelas tradisional, kalau seperti itu saja yang kita berikan di kelasnya, ya, saya rasa siswa biasanya jenuh. Apalagi kan kalau SMP dan SMA kan biasanya dia perbedaan studi ya. Jadi tidak mutlak bahwa guru kelas yang harus mengajar di kelas tersebut. Jadi biasanya kalau seperti saya ini, itu saya lakukan minimal sekali itu 2 kali dalam 1 minggu. Saya rubah semua model kelas siswa saya, khususnya kelas saya rubah sehingga siswa semakin nyaman di dalam mengajar dan menerima pelajaran itu. Itu saja dari saya. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya, Pak Abu Asam. Selanjutnya Pak Hos, tolong diaktifkan mic-nya Pak Akbar. Dari tadi katanya tunggu kesempatan ini mau bertanya langsung kepada narasumber. Silakan. Akan. Kedengaran suaraku, Pak? Kedengaran, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator, Pak Jabar ya. Saya dari SD 3 Parepare. Ini saya mau sedikit mungkin berbagi pengalaman lah dengan Pak Hadi atau pemateri yang ada di kelas hari ini. Ada beberapa model kelas yang ditawarkan dari materi yang ada itu bersama. Dan mungkin saya sedikit berbagi pengalaman karena pengalaman saya sebagai seorang guru, saya sudah merasakan tingkatnya bagaimana mengajar di kelas yang siswanya sangat sedikit, siswanya sangat banyak, itu saya rasakan. Dan model yang dibacakan oleh pemateri itu hampir semuanya sudah saya terapkan. Dan pertanyaannya, biasanya kita merasa apakah semua model ini bisa di kelas kita. Nah, kita sering terpaku dalam kalimat kelas. Nah, setiap guru selalu terpaku pada kelas. Padahal model ini juga bisa diterapkan sebenarnya di luar kelas. Itu salah satu pengalaman saya bagaimana mencoba menerapkan kelas, bukan hanya di kelas, karena bagi saya itu semua tempat adalah kelas, bukan hanya di dalam ruangan. Seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran, saya juga sebenarnya punya beberapa jenis model, tapi itu pengembangan dari beberapa model yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi. Contohnya saja model U. Itu kan model U sebenarnya susah diterapkan di kelas jika jumlah pesertanya banyak. Nah, tidak apa-apa kita variasikan. Ada yang namanya model kelas double U atau double. Kita sisipkan anak-anak dalam bentuk 12 itu tidak apa-apa. Intinya yang diperhatikan dulu kalau kita mau menerapkan model di dalam kelas itu adalah bagaimana kondisi kelasnya dulu, apakah cocok dengan yang ada model yang akan diterapkan. Dan satu kehormatan ini kita mendengar hormat dan kehebat Pak Hadi yang merupakan alumni dari Sekolah Guru Indonesia ya. Ya, mungkin saya mau bertanya sedikit. Mungkin saya ingin sedikit bertanya. Halo? Mungkin saya sedikit bertanya kepada Pak Hadi. Nah, ini ada beberapa teman yang bertanya masalah model
kelas yang cocok kita gunakan ketika kita mendapati kelas rangkap. Ya, ada teman di daerah KJN di sana, dia bertanya bagaimana sih mengelola kelas ketika kita menghadapi kelas yang rangkap. Misalnya dalam satu kelas itu kita mendapati 2 jenjang, misalnya kelas 5 dan kelas 6. Nah, kira-kira ada tidak pengalamannya Pak Hadi sebagai seorang guru dalam masalah ini? Mungkin terima kasih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar ya. Dari mana tadi Pak? Dari Kemarin. Pak. Ya, Tiga. 3 kemarin. Tiga ini jumlah siswanya memang padat ya. Dan memang dulu waktu kami melakukan yang namanya SMT ya, Sekolah Master Teacher, memang berada di SD3. Dan kebetulan teman saya yang namanya Amkat Kacung atau Amkat, dia berada di SD3. Biasanya kenapa SD3 tidak banyak yang masuk di SGI? Padahal jumlah guru dan jumlah siswanya kan banyak membludak. Baik, Pak Akbar ya. Jadi Pak Akbar, betul yang Bapak tadi katakan bahwa pembelajaran itu, kelas itu tidak berada di dalam kelas saja. Jadi pembelajaran itu bisa berada di luar kelas. Jadi maksudnya kelas model ini tidak mutlak kita lakukan bahwa di dalam kelas. Nah, ini tadi saya katakan sebelumnya, dari awal saya katakan bahwa pembelajaran kelas model arah guru trainer. Nah, seperti model lingkaran itu kita bisa lihat di model lingkaran. Jadi tidak mutlak bahwa bangkunya atau mejanya kita buat dalam bentuk lingkaran. Nah, misalnya ya, nah, itu jelas dia tidak berbentuk lingkaran. Cuma siswanya yang kita buat dalam bentuk lingkaran, dan ini sangat bagus kita lakukan di luar kelas. Kecuali ada kecualinya Pak, karena kita tegur di kepala sekolah Kak, jangan sampai jam 11 ya, atau jam 12 Bapak melakukan pembelajaran di luar kelas. Baguslah kalau kita mempunyai yang namanya pohon yang rindang ya, tapi kalau sekolahnya ya tidak ada pohonnya tumbuh, bahkan bisa dikatakan tandus. Nah, kalau saya jangan melakukan pembelajaran di luar kelas, semacam model lingkaran seperti ini. Oke, baik, arahkan siswa lakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian apa tadi itu yang kedua, yang pertanyaan yang kedua tadi, Ibu Murni. Oh, halo. Halo. Ya, halo, dengar Pak. Ini yang ketika ini ada teman minta masukan. Ketika kita menghadapi namanya kelas rangkap, mungkin Bapak pernah dengar kelas rangkap. Ya. Baik, langsung saya tangkap Pak. Kelas rangkap ya. Soalnya gimana? Kalau pengalaman saya di dalam kelas rangkap, saya belum pernah Pak, terus terang. Karena alhamdulillah kalau dibilang pindah sekolah, saya sudah 2 kali pindah sekolah Pak. Dan memang siswanya tidak banyak, cuma sedikit. Jadi kalau berbicara kelas rangkap, saya tidak bisa. Tapi kalau saya terus terang, kalau memberikan masukan, ya alangkah baiknya kita gunakan yang namanya workstation. Nah, ini masukan saya dari saya karena memang saya belum pernah melakukannya Pak ya. Karena jumlah siswa kami bilang sedikit, jadi tapi masukan saya, coba Pak Akbar lakukan yang model workstation di poin keempat tadi. Jadi di situ kita bentuk siswa saling bersebelahan. Jadi kan kelas 5 di sebelah sini, siswa kelas 6 di sebelah. Jadi dia tidak terganggu Pak. Seperti ini ya, saya perlihatkan di poin keempat, kita lakukan yang seperti ini Pak. Workstation. Kalau
masukan saya seperti itu. Karena terus terang kalau kelas rangkap saya memang tidak pernah ajar kelas rangkap. Saya kira begitu saja Pak Akbar dari saya. Oh iya Pak, terima kasih atas pencerahan Pak. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Murni kesempatan Pak. Sama-sama. Ya mungkin yang salah juga yang kalau sudah kelas rangkap jumlah siswanya banyak lagi. Aduh, masalah Pak ya. Iya. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan sekaligus membagi pengalamannya dengan kita. Kami mengingatkan pada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak host, mungkin ada yang masuk di chat pribadinya? Oh iya, kalau saya ada yang tadi permintaan ini Pak Adi. Ada di sini pertanyaan dari ada di SMP 2. Oh ini dulu yang sempat saya bacakan. Tapi ini juga di luar panelis ini. Indrawati dari SMK Negeri 9 Pangkep. Ya. Dari ruangan menjadi sempit dan sulit untuk menentukan model kelas yang cocok. Jadi saya meminta pendapat Bapak, kira-kira desain model kelas yang cocok untuk kelas kami seperti apa? Sempit ya, jadi ruangan menjadi sempit dan sulit untuk menentukan model kelas yang cocok. Ini maksudnya gimana nih? Saya coba komunikasi langsung aja dengan Ibu Indrawati. Ibu Indrawati. Oke, coba kita. Tapi Bu Indra silakan untuk kemukakan pertanyaannya. Tapi Bu Indrawati. Ya, halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, jadi di sekolah kami itu Pak tergolong sekolah bakar dulu. Ya. Jadi jumlah ruang kelasnya itu masih sangat kurang. Jadi solusi yang kami lakukan itu dalam satu ruang kelas kami jadikan menjadi 2 ruang kelas dengan cara memberikan sekat Ya. di tengahnya. Jadi dari satu kelas menjadi 2 ruang kelas. Jadi kira-kira model desain kelasnya yang cocok itu seperti apa Pak? Karena ruangannya itu sangat sempit. Sempit ya. Ya. Oke, baik. Ibu yang dari Pangkep ya. Jadi begini, kalau saya memberikan masukan, karena ini tadi Ibu mengatakan yang di dalam kelas ya, bukan di luar kelas. Kalau misalnya di dalam kelas itu bersebelahan sama-sama mengajar, yang tentunya kan pasti akan sangat terganggu. HP tak Bu Indra. Mungkin ada suara HP bunyi mungkin. Silakan lanjut Bu Indra. Lanjut. Ya, halo. Jadi kami itu sering mengambil alternatif dengan melakukan pembelajaran di luar kelas. Seperti itu Pak. Tapi apabila cuaca tidak mendukung, kami melakukan pembelajaran di dalam kelas dan pastinya akan sangat kurang efektif pembelajarannya dan jumlah siswa juga sekitar 18 orang atau 14 orang dalam satu ruang kelas. Jadi dengan ruangan yang sempit itu sangat sulit untuk menentukan desain kelas modelnya itu seperti apa Pak. Oke, baik. Masukannya Bapak, desain kelas modelnya itu yang cocok seperti apa? Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Indrawati. Ibu Indra. Kalau saya menjawab, artinya saya memberikan masukan di sini. Karena pengalaman juga, sekolah kami dulu begitu, juga masih baru. Diberikan sekat antara kelas 1 dan kelas 2. Iya. Kemudian dia bersebelahan ya. Jadi kalau dari saya, coba Ibu terapkan yang namanya meja conference. Yang di poin 7, meja conference. Itu
sangat bagus untuk kita terapkan. Jadi dia seperti model rapat. Dan ini tidak menyita banyak ruang di dalam kelas. Bisa Ibu lihat mungkin, Ibu Indrawati, ini yang saya katakan. Jadi Ibu itu berada di sebelah kiri ya. Jadi ini dapat. Nah, Ibu bisa berjalan untuk melakukan apa namanya? Pembelajaran ya. Jadi guru juga tidak boleh tinggal duduk di tempatnya terus ya. Jadi silakan Ibu lakukan seperti ini. Ibu bisa mengontrol. Jadi siswa yang ada dua di sebelah kanan itu, dia tidak bisa tertidur ya. Biasanya kan kalau siswa itu bosan, dia tertidur. Mohon maaf sebelumnya saya sering mengatakan tertidur. Karena kenapa? Karena biasanya pengalaman saya, ya, kebetulan saya mengajarkan bahasa Inggris juga. Biasanya kan anak-anak itu kalau jam-jam terakhir, ya, biasanya mereka cepat jenuh. Jadi biasa mereka tertidur di belakang. Kalau kita melakukan yang namanya meja konferensi seperti ini, Ibu berada di sebelah kiri, nah itu jelas tidak menyita ruang yang banyak. Apalagi kalau tadi Ibu mengatakan diskat ya, tidak menyita ruang yang banyak dalam susunan seperti ini. Kemudian Ibu bisa gampang melakukan yang namanya kontrol kepada siswa. Pembelajarannya juga seperti ini ya, jelas sangat efektif. Saya kira itu dari saya Ibu Indrawati. Pangkep ya, kenal dari Pangkep. Iya, dari Pangkep, ke kampung saya itu Pak Hadi. Oh, alhamdulillah. Ternyata malam ini banyak juga yang dari luar daerah. Padahal, alhamdulillah sampai bahkan ada yang sampai nunukan. Ternyata gosip pada malam ini. Ya, tadi ada luar negeri, yang dari luar negeri. Karena tadi teman juga ada yang mau masuk di rumahnya. Oh iya. Tadi ada yang bertanya masuk di bagian mana mengisi daftar hadir. Sudah ada linknya Pak di kolom chat. Silakan diisi daftar hadirnya. Selanjutnya host, ada pertanyaan belum dijawab? Ada ini banyak sekali pertanyaan ini. Justru banyak yang takutnya saya kelewatan. Ada salah satunya dari Ibu Andi Irma. Andi Irma mempertanyakan seperti ini. Saya memiliki siswa yang berjumlah 28 orang. Sementara ruangan 7 kali 8 meter. Di pojok terdapat pojok baca dan lemari. Ya, pojok baca dan lemari. Bagaimana desain yang efektif supaya siswa saya secara keseluruhan tidak merasa sumpek dan dapat memperhatikan materi depan kelas. Nah, itu. Dari apa tadi? Artinya pertanyaannya. Terima kasih. Dari siapa tadi? Ini Ibu Andi Irma. Ibu Andi Irma ya. Iya. Baik, saya jawab ya. Wah, siswanya lumayan banyak, 28 orang. Kemudian, begini. Kalau menurut saya, ya apalagi ini kan sebenarnya desain kelas ini tidak mutlak bahwa kita harus melakukan pembelajaran di dalam kelas. Bisa juga kita lakukan di luar kelas. Tapi intinya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di luar kelas, komunikasi juga dengan situasi di luar kelas. Jangan sampai sekolahnya jarang pokonan, kemudian tengah hari melakukan semacam itu kan menurut saya itu tidak efektif. Jadi masukkan saya untuk Ibu Andi Irma, ya. Silakan ajak siswa Ibu sekali-kali belajar di luar kelas. Dan buat semacam model lingkaran. Jadi ketika siswanya ada 28 orang, kita buat di situ 7 orang, buat lingkaran 7 orang.
kali 4 ya. Jadi 4 kelompok. Nah, jadi ibu bisa berpindah-pindah dari lingkaran satu ke lingkaran yang lainnya. Namun ketika ibu memang ibu artinya situasi mungkin di luar kelas tidak efektif untuk melakukan hal seperti ini, saran saya ya, lakukan model kelas yang seperti poin 10 auditorium ya. Lakukan yang seperti itu, jadi dia bentuknya melengkung, mejanya melengkung, yang poin 10, sehingga semuanya jumlah siswa ibu yang 28 orang dia dapat. Namun tidak mutlak juga bahwa kita harus menggunakan terus yang namanya model auditorium. Kali-kali kita bisa menggunakan yang namanya model U mungkin, karena siswanya lumayan banyak. Atau bisa juga kita menggunakan yang namanya kelompok di poin 9. Jadi ini dapat. Jadi ibu berada di antara 2 orang siswa. Jadi ini bisa dapat 24 orang. Jadi kita kita buat meja dalam bentuk persegi. Kalau di dalam kelas ini ya, kita buat meja dalam bentuk persegi. Di situ bisa ibu berada di antara 2 orang, bisa juga berada di antara 4 orang anak. Kalau pembelajaran IPA memperlihatkan yang namanya globe, dunia kepada siswa ini sangat efektif bagi saya. Kalau menurut saya. Terima kasih pada Ibu Andir. Ya, itu tadi dari Ibu Andi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yus Amma. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya tadi kami telat gabung, jadi banyak materi tertinggal. Langsung saja pertanyaan saya, bagaimana model kelas yang cocok dan efektif ketika kita menggunakan LCD mengajar? Mengingat ruang kami full cahaya, otomatis siswa saya membelakangi pintu. Soalnya saya tutupi jendela. Bagaimana model kelas yang cocok dan efektif ketika kita menggunakan LCD mengajar? Ketika menggunakan yang namanya LCD ya? Ya. Baik. Ketika kita menggunakan LCD di dalam mengajar, makanya tadi saya katakan bahwa silakan Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya model U ya. Ini sangat efektif. Bisa juga menggunakan yang namanya formasi corak tim di poin 3. Formasi corak tim itu sangat efektif sebenarnya. Karena kenapa? Karena ibu berada di tengah ya. Kemudian kebetulan tengahnya ini kosong. Kalau formasi corak tim itu sangat jelas sekali. Siswanya dapat semua. Tidak ada yang tidak dapat melihat materi yang ibu berikan. Dan tidak ada siswa juga yang jenuh. Saya rasa kalau ibu merasa menggunakan yang namanya formasi corak tim dan model U. Jadi semuanya dapat ya, dapat melihat LCD. Dan untuk materi saya ini nanti bisa mungkin Pak Hedil ya. Siap. Ya, host ya. Tadi kan saya sudah berikan di di Google Drive-nya ya. Google Drive-nya ya. Bisa mungkin nanti di-share di chat sehingga siap. dapat. Oke. Siap Pak Adi. Itu dari saya. Silakan lanjut. Ya, kira-kira seperti itu ya Bu Yus Amma.
Pak Host, bagaimana? Masih ada pertanyaan yang belum jawab? Ya. Kita lihat dulu. Ya, hampir beberapa pertanyaan itu tentang 5 materi. Tapi sudah ada persetujuan dari narasumber. Nanti kita akan share di kolom chat. Kemudian, Gus Amma tadi sudah. Ya, ini kita tunggu lagi nih, siapa ada yang mau bersuara, bertanya, silakan. Boleh kita menunggu, coba dari atas, ada mungkin. Silakan Pak. Ya, termasuk mungkin ya teman-teman dari panelis, ada yang ingin ditanyakan, silakan sharing. Nah, ada ini satu dari Pak Adi, dari Asmega Masri. Pertanyaannya adalah untuk model kelas berapa, apa enggak? Untuk model kelas berapa kali bisa diganti-ganti? Nah, ini Pak Adi. Model kelasnya ini berapa kali bisa diganti-ganti nih? Dari Ibu Asmega Masri nih. Iya, teman saya ini, Ibu Asmega Masri. Oh, siap. Beliau juga adalah aktivis SGI. Bahkan senior saya sebenarnya. Oh. Jadi tadi yang saya katakan Ibu Asmega ya, ini kan biasanya yang saya lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi biasanya saya lakukan 2 kali dalam 1 minggu. Kalau saya, tapi kalau mau misalnya Ibu Asmega mau melakukan tiap hari ya silakan. Apalagi kan Ibu mengajar kalau tidak salah di mana ya, Tatu Pinrang. Yang penting kuat angkat kursinya banyak. Ya, ini teman saya ini. Oke, menurut saya itu. Ya. Silakan Bu Moderator. Ada pertanyaan, adakah yang belum jawab? Sepertinya sudah. Ya. Ini tentang link yang tadi di-share Padi untuk materinya, ternyata ada teman yang buka, itu nggak bisa diakses ini. Ada yang katanya nggak bisa diakses. Bisa nanti diupdate lagi linknya Pak Adi ya. Oke. Ada satu ini pertanyaan dari apa ini? From L. Ada L ini, L bertanya ini. L ya. Bagaimana model kelas pembelajaran yang cocok untuk siswa yang kinestetik? Menarik nih Pak Adi. Model kelas yang mana yang tepat ini untuk siswa yang punya tipe kinestetik? Kalau belajar kinestetik seperti ini ya, saya rasa itu kan kalau kinestetik yang bergerak, yang aktif di dalam karena kebetulan juga kalau masalah kinestetik, auditori, atau kita minta dulu penjelasan dari L ini, bagaimana maksudnya ini? Lebih bagus lagi kalau diaktifkan dari Mr. L. Mr. L ini nggak bisa Mr. L-nya ini. Ya, lanjut aja Pak Adi, kayaknya nggak bisa mute. Nggak tahu juga kenapa L ini nggak. Jadi kalau menurut saya ya, misalkan anak atau bisa diaktifkan ini jelaskan singkat aja dulu Pak tentang pembelajaran yang terdapat di dalam kelas terdapat siswa yang kinestetik. Ya, siswa yang kinestetik ada baiknya kita lakukan yang namanya pembelajaran di luar kelas. Kita berikan yang model lingkaran seperti itu karena kalau kinestetik jelas siswa aktif ya. Mereka selalu ingin berlari ya.
Nah, terkadang kalau kita memberikan yang apa namanya, artinya sekali-kali kita bawa pembelajaran di luar kelas. Kalau kita memberikan model yang lain ya, tergantung juga dari siswa kita. Kalau siswa SD sebaiknya kita lakukan yang namanya model lingkaran. Dan kita lakukan pembelajaran di luar kelas. Tapi kalau ibu atau bapak ingin melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan anak yang kinestetik seperti itu, alangkah sebaiknya kita gunakan yang model workstation. Jadi dia tidak saling mengganggu ya antara teman yang satu dan teman yang lainnya di poin 4 itu. Karena biasanya kalau anak kinestetik, biasanya mereka aktif. Itu dari saya, Pak Hedi. Ya, siap. Bu moderator. Ya, selanjutnya ada dari Bunda Nurbaiti. Aduh, selamat bergabung, Bunda. Mohon maaf. Tidak dikasih kursi KPI. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nurbaiti. Assalamualaikum. Kami suara tim sangat cocok dengan kondisi kelas saya, kelas 5 175 Cendana yang jumlah siswanya 3. Nah, yang adalah beberapa siswa tidak mau duduk di bagian meja yang tidak memiliki kolom meja. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? AB, bagaimana pencerahannya? Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu Nurbaiti tadi bertanya tentang formasi corak tim ya? Iya. Jadi begini, kalau saya artinya kita sebenarnya guru harus juga jeli bagaimana caranya kita melihat kondisi siswa kita, apalagi jumlah siswanya sangat banyak, sampai 36 siswa ya. Jadi tidak mutlak bahwa meja atau kursi yang kita berikan kepada siswa itu mereka duduk terus di situ atau mereka berada terus di situ. Kali-kali kita adakan rolling ya, kita supaya kelas kita hidup dalam mengajar. Jadi kita rolling, misalnya si A ya berada di depan, dan besoknya dia berada di belakang lagi. Dari 3 susunan corak tim itu. Jadi kita rolling atau kita adakan yang namanya pertukaran siswa dari bangku A ke bangku B. Seperti itu kalau menurut saya. Karena memang biasanya juga siswa di dalam kelas terus terang biasanya dia pilih-pilih meja. Bahkan kalau pada saat ujian, ini kan siswa senang sekali kalau dia berada di belakang. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Tidak semua. Kenapa? Kalau saya duduknya depan kalau lagi ujian. Ya kalau saya juga begitu dulu waktu masih sekolah. Saya sering duduk di depan supaya saya mengerti apa yang guru saya berikan. Tapi terkadang namanya karakter siswa kan biasanya berbeda-beda. Makanya itu saya katakan lakukan yang namanya pertukaran atau rolling tempatnya. Jadi kalau dia bilang saya tidak mau duduk di tidak ada anunya di bawah kolomnya dan lain-lain sebagainya, makanya kita adakan rolling, kita atur. Siswa yang paling cepat dia berada di depan misalnya, yang terlambat dia berada di belakang. Jadi semua mengena. Jadi tergantung dari kita guru bagaimana caranya kita mengatur posisi duduk dari siswa kita. Saya kira seperti itu. Ya, itu ya Bunda. Oh iya, ini Pak Hon. Ya. Tadi kayaknya tempat terpental keluar. Jadi pada saat itu gitu. tidak didengar. Gimana ini? Oh gitu. Oh ya, silakan bisa kita aktifkan kembali. Pak sudah gabung kembali ya? Ya sudah. Oh gitu. Kita cek.
pertanyaannya, Pak, bagaimana model kelas pembelajaran yang cocok untuk Ya. tipe File sudah gabung. File sudah gabung. Silakan file. hanya diberi tanggung jawab pun tidak bisa. Ya, mic-nya mungkin sudah Sudah. aktif ya. Ya, sudah. File. Ya, Ya, coba Ibu ya. Silakan Bu. ya. Mau bertanya Pak, Ya, silakan. ya. Tentang kelas untuk anak yang kinestetik itu kenapa ya? Atau model pembelajarannya yang cocok itu? Nah, soalnya diberi tanggung jawab itu bisa mimpin temannya gitu, itu lebih bertanggung jawab gitu bisa. Tapi kalau dijelas seperti biasanya pembelajaran itu, aku suka mengganggu temannya. Terus depan juga nggak bisa. Kenapa ya? Saya bisa tangkap Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu L. Ya, Kayaknya dari Jawa ya. halo. Halo? Ini kan tadi saya katakan, ya Ibu ya, Iya, Pak? bahwa supaya siswa kita tidak saling mengganggu ya. Kita gunakan yang namanya workstation. Pada poin 40 workstation. Jadi dia bersebelahan, jadi dia tidak saling mengganggu. Karena kan biasanya siswa kita yang model kinestetik itu memang sering terpajangin ya. Jadi di depannya bahkan merantem atau bagaimana. Sekali-kali Ibu bisa menggunakan yang model lingkaran. Jadi Ibu berada di tengah buat melingkar siswa kita. Ada yang mengganggu temannya ya, kita berikan yang namanya panis, tapi panisnya juga jangan terlalu memberatkan bagi siswa. Untuk sekarang satu kelas 45 sampai 50 itu Mahasiswanya cukup. Wah, 40 banyak betul ya. Dalam Jadi- satu kelas. Nah, jadi kalau seumpama bentuk lingkaran gitu cukup Pak. Jadi paling enggak itu bentuk letter U. Dan itu pun umpama waktunya 30-45 menit ya, itu untuk menadaptasi saja itu sudah berapa itu Pak? Itu Nah, itulah tadi yang saya katakan Bu ya. Kalau model Bu, ya kan kita berikan model yang lain atau pembelajaran di luar kelas misalkan. Yang tadi saya katakan model lingkaran. Itu kan kalau model lingkaran yang Ibu lihat persentase saya itu kan jelas tidak muat dalam 45 orang. Jadi Ibu bagi kelompok aja. Misalkan 45 dibagi 5. Jadi 9 orang berbentuk lingkaran dalam 5 kelompok. Jadi tidak mutlak juga bahwa model lingkaran dibuatkan 45 orang dalam lingkaran bisa dapat satu sekolah Ibu. Jadi kita yang guru sebagai guru ya harus pintar-pintar manage atau mengatur bagaimana posisi yang efektif. Kalau Ibu menggunakan model U, saya rasa susah ya. Kalau dalam satu kelas saja punya ya. Tapi kalau model U dalam berbentuk kelompok, Ibu gunakan. Ibu dalam kelas berbentuk kelompok, misalnya 9 orang, jadi Ibu buatkan 5 kelompok. Jangan berfokus pada model U, tapi cuma satu aja. Jadi saran saya kita gunakan 5 kelompok dari 45 jumlah. Saya kira itu. Ya, sebelum lanjut mungkin Bu, kami penasaran di sini L, boleh singkatan dari L itu singkatan dari apa ya?
Iya Pak, Bu. Saya itu Lailatul Munia. Oh, panggil. Ya. Dari Dengan inisial L juga. Dari mana Ibu Leila? Dari Jawa Timur. Wah, salam kenal dari Jawa Timur. salam kenal Lila dari Jawa Timur. Permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Laila ini cukup rumit ya. Yang pertama tadi anak dengan kondisinya yang kritis. Kemudian yang kedua jumlah siswa yang kalau di kami Pak, kalau kami di Parepare itu maksimal jumlah siswa dalam satu kelas itu 28 orang. Jadi kalau seperti yang Ibu katakan tadi 45 orang itu kami sudah bagi jadi 2 kelas. Ya. Padat ya. Di sini hanya sekali Pak, Bu. Soalnya di sini ada sekitar 55 kelas. Dan per kelasnya itu gemuk semua. Sekolah apa namanya itu? Artinya sekolah dasar kah, SLTP kah atau SMA, SMK mungkin? Pada Ya, Ibu Laila SD, SMP atau SMA? Sini MTSN. Oh, MTSN. Ya. Sekolah agama, bagus. Ya, kira-kira seperti itu, Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu jangan kapok bergabung dengan kita di acara gosip berikutnya. Tidak, Pak. Saya punya teman di Parepare juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin saya juga teman-temannya, Bu. Ya, baik, itu tadi dari Ibu Laila. Selanjutnya ada dari Pak Yaser. Ya, Pak Yaser. Pertanyaan dari Pak Yaser. Menurut Pak Hadi Waratama, bagaimana satuan pendidikan yang menerapkan moving class? Model mana yang paling cocok, mengingat setiap saat peserta didik harus berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Ya, dari Pak Yaser. Iya, Pak Yaser ya. Ya. Baik ya. Nah, jadi kalau dikatakan moving kelas, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya bagus. Kenapa saya katakan? Yang pertama, alasan saya karena siswa tidak jenuh. Yang kedua, kelasnya yang dia dapatkan jelas berbeda. Sampai yang pada awalnya mungkin kelasnya agak luas. Yang kedua, kelasnya mungkin agak kecil. Yang ketiga, kelasnya mungkin ber-AC. Jadi kalau menurut saya itu mungkin kelas itu sangat bagus. Jadi kalau ketika siswa kita atau sekolah kita mengadakan yang namanya mungkin kelas, kalau bagi saya sangat baik. Dan silakan Bapak Yaser bisa mengatur kelasnya berdasarkan kelas model yang saya berikan ini. Itu saja dari saya Bapak Yaser. Semoga dimengerti apa yang saya katakan. Jadi jangan kapok kalau mungkin kelas itu sangat bagus sebenarnya. Bagaimana Ibu Murni? Ya, Saya ada sedikit tambahan juga kalau bisa. Silakan Pak Yaser, silakan. Siapa saya? Ya, silakan Pak Yaser, silakan Pak Yaser. Oh, iya. Oke. Makasih banyak Pak Hadi. Sangat luar biasa nih model-model kelas yang ditunjukkan, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada semua guru, semua teman-teman yang hadir pada hari ini, ya, untuk mendesain kelasnya
namun sedikit saya juga bisa memberikan tambahan. Pernah kami berdiskusi untuk mencari model yang unik, yang lain dari yang sudah ada. Ya, sebagai tambahan saya bisa memperkenalkan ada 3 model yang pernah kami coba tawarkan pada guru, yaitu kami sebut namanya sebagai home style, virtual, dan miniatur. Ya, jadi terlepas dari model-model bangku dan tempat duduk anak-anak, ini model secara kelas secara keseluruhan. Ya. Tapi memang ketika model ini membutuhkan banyak ornamen-ornamen. Yang pertama itu model home style. Ya. Pernah kami buat yang grandfather story. Jadi di mana ada seakan-akan guru itu adalah seorang nenek-nenek yang menceritakan pada cucu-cucunya, kemudian anak-anak semua itu duduk dengan santainya di bawah. Guru duduk di atas di sofa, salah satu sofa. Ya, jadi sangat santai sekali ya, suasana rumah gitu. Ada juga beberapa suasana rumah yang lain. Kemudian yang kedua itu virtual. Ya, kami pernah mencoba dengan bahasa metode belajar bahasa Inggris menggunakan virtual market. Ya, di kelas ini seakan-akan sebagai betul-betul penjual ikan, gitu kan? Jual ikan. Jadi semua kelas itu disusun, ya, disusun seakan-akan ini adalah pasar klasik, pasar tradisional, gitu. Jadi virtual class, virtual market. Nah, itu beberapa bentuk virtual seperti itu, virtual cafe, ya. Nah, itu bisa sebagai salah satu alternatif, ya, kreatif bagi guru untuk bisa memilih. Yang ketiga itu model miniatur, seperti model miniatur pesawat, model miniatur kapal laut, ya, dan lain-lain, modelnya miniatur bis di dalam bis. Nah, itu semua adalah salah satu model-model, beberapa model yang membuat kita lebih kreatif dan membuat anak-anak tidak jenuh. Nah, intinya sebenarnya bagaimana anak-anak itu betul-betul betah dan lebih senang ke sekolah gitu. Karena selama ini kami juga di tingkat SMA, ya, banyak masalah ya, anak-anak itu lebih kalau kita tidak manajemen dengan baik, seakan-akan kelas itu menjadi penjara. Di mana anak-anak itu lompat pagar keluar, berarti tidak tahan, seakan-akan jadi penjara. Nah, kalau kemungkinan nantinya anak-anak lebih senang di kelas dibanding di rumahnya, nah inilah dikatakan kita sudah berhasil mendesain kelas sehingga menarik. Ya, ini adalah mungkin tambahan sharing, ya, sehingga dari apa yang dijelaskan oleh Pak Hadi, ya, bisa kemudian lebih kreatif lagi kita untuk mendesain kelas kita yang lebih menarik untuk anak-anak. Ya, sekedar sharing Pak Hadi, terima kasih. Sangat bagus memang itu Pak. Terutama kalau siswa yang ini ya, semacam tingkat SMA ya, biasanya kan mereka susah untuk diatur. Sangat bagus itu Pak, betul. Ya, terima kasih Pak dan pengalamannya. Ya, supaya kita semua bisa mendesain kelas sehingga anak-anak kita bisa betah. Betah datang ke sekolah. Pak Saidil, masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Ini udah tidak ada kayaknya Bu Murni. Artinya silakan kita cukupkan aja. Tinggal Pak Adi link materinya bisa dia karena minta ada izin untuk masuk di Google Drive-nya Pak Adi. Oh iya. Nanti saya kasih Pak materinya. Iya, yang materinya ya. Iya. Atau mungkin bisa nanti belakangan dikirim ke peserta. Yang daftar apa? Pak Helil sudah saya japri Pak materinya. Oh sudah saya buka dulu. Oh yang di tadi itu Pak Adi mintaan Pak Adi. Ada baru ya? Oh iya siap. Sudah masuk ya. Oke. Silakan lihat Bu Murni. Jadi materinya sudah ada ya? Sudah ada.
Ya, jadi kita siap-siap tutup ini. Gimana? Iya. Bertanya kan? Oh iya, silakan Ibu Cantik. Iya. Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan meskipun di akhir-akhir. Saya sebenarnya dari tadi mau bertanya, cuman pikir-pikir apa ya? Nantinya dikembalikan bahwa itu tergantung lagi dengan guru masing-masing kreasinya. Tapi saya terus terang sangat merasa bahwa saya sangat sulit untuk mendesain kelas saya. Kelas saya itu kalau saya tidak salah ukurannya 7 kali 9 meter atau 4 meter. Karena awalnya itu kelas saya adalah sebuah perpustakaan yang dibagi dua. Jadi dua menjadi 2 kelas. Jumlah siswa saya 32 orang. Anaknya juga yang besar-besar, kemudian yang masalah ada tiang di tengah-tengah ruangan. Jadi posisi papan tulis saya itu sangat sulit. Saya kasih ke sebelah kiri, yang di sebelah kanan, di tengah tidak lihat. Kemudian kalau saya pasang LCD itu proyektor, saya taruh di tengah, yang bagian tengah juga ada gue serba sulit kayaknya. Jadi bagaimana kira-kira itu Pak Guru Hadi minta tolong solusinya ketika ada kelas seperti itu. Abe, silakan. Oke. Bu Maharani ya. Iya. Kalau saya Bu, sekedar masukan saja ya, karena Ibu agak susah untuk mendesain kelasnya. Begini Bu, Ibu coba gunakan yang namanya poin 5 tadi. Ya, tolong dikasih lihat Pak. Itu bisa dapat semuanya. Yang mana itu Pak? Gambarnya minta tolong. Grouping. Grid out grouping. Jadi itu dapat. Jadi bisa berada di tengah dalam menjelaskan. Apalagi kalau ISDT ya sudah bagus fasilitas dan sarananya, sarana dan prasarana sudah bagus. Jadi kalau Ibu menggunakan yang namanya break grouping seperti ini, coba Ibu patenkan ya dalam seminggu. Ibu coba-coba saja. Oke. Minta tolong ditampilkan gambarnya Pak yang nomor 5 itu. Minta tolong. Sudah dikirim kayaknya Pak Hedil itu. Oh, saya kira kita share gambarnya di sini. Jadi di situ Ibu Marani bisa menggunakan itu kan semacam model U, ya, model U. Kemudian di sebelah kiri dan kanan, di situ ada meja. Oh iya. Ya. Saya rasa kalau jumlah siswa sekitar 35, itu dapat. Iya, yang masalah itu karena kelas saya ukurannya kecil, 7 kali 8. 8 kemudian atau begini, saya bisa minta mungkin nanti Pak Hadi saya culik. Kalau misalnya sudah sekolah, saya culik untuk ke sekolah saya ya. Bisa ya Pak Hadi? Pandemi ya. Bisa, pandemi. Oke, thank you Pak Hadi. Penjelasannya, terima kasih. Masalahnya kalau Mantap. susah. Mau diculik kayaknya ini anunya pemateri. Bisa kasih solusi. Siap offline dan online. Siap. Oh mantap Pak Hadi, thank you ya. Oke, terima kasih Ibu Moderator, silakan. Saya ikut posting di kafe. Habis pandemi. Go. Ya, ini tadi dari Ibu Maharani, sepertinya pertanyaan terakhir ya. Oke, sip. Ya, silakan. Sudah tidak ada lagi. Sepertinya pertanyaan terakhir ya dari Ibu Maharani. Oh iya. Ya. Sebelum ditutup mungkin ada penyampaian dari Ketua IGI Parepare untuk pesan-pesan untuk panel kita ini, partisipan kita hari ini.
untuk kedepannya gimana. Silakan Pak Ketua, silakan. Terima kasih host dengan moderator. Cukup luar biasa ini tim dari Gosip ya. Jumlah peserta tadi yang saya sempat lihat sampai 111 dan kemudian bertambah dan berkurang. Ya, ada yang masuk kayaknya memang. Mudah-mudahan ini depan Gosip kita makin diminati dan untuk pare-pare ya. Saya pikir ini Gosip ini termasuk salah satu kegiatan yang sangat cepat ya, sangat agresif, sangat intens ya, dan bisa banyak bisa memberikan masukan pada guru-guru ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kemas lagi dengan cara yang bisa lebih banyak lagi guru-guru bisa mendapatkan informasinya. Ini karena kemungkinan ini kita belum terlalu masih menyampaikan pada guru-guru yang lain. Masih banyak sebenarnya yang sangat menginginkan kegiatan ini ya, dan mungkin baru Gosip saja yang ada kegiatan begini yang secara intens rutin ya, untuk tutorial dan berbagi seperti ini ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi bisa mengikuti. Dan ini Gosip ini uniknya karena pesertanya dari guru dan pematerinya dari guru ya. Jadi kami mohon pada Bapak Ibu sekalian, terutama yang hadir pada saat ini ya, manakala ada di antara kita yang ingin berbagi ya, mohon disampaikan pada pengurus IGI atau langsung tim Gosip nantinya, sehingga kita bisa lebih banyak untuk saling berbagi ya di antara kita. Karena walaupun bagaimana untuk meningkatkan kompetensi kita ya, maka kita yang harus berperan tentang ya, kita tidak menunggu dari dinas pendidikan atau Kementerian Agama atau siapa saja, tapi kita yang berperan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi kita sendiri. Makasih banyak untuk semuanya. Ya. Terima kasih moderator, silakan. Ya. Makasih Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan, ini akan segera kita tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hadi Waratama yang telah membagi temannya kepada acara Gosip malam. Terima kasih tak lupa pula kami ucapkan kepada para pengurus di wilayah dan pengurus daerah lainnya yang sempat bergabung dengan kami malam ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para peserta Gosip partisipasi aktifnya selama acara berlangsung. Akhirnya saya sebagai moderator dan mewakili tim Gosip